Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bila saat ini kita mengerti akan hadirat Tuhan dan kita mulai ibadah pada hari ini, ibadah yang spesial hari ini tentang kenaikan Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini hati kami Tuhan, ini ibadahmu Tuhan. Berkat-Mu, mujizat-Mu selalu melimpah atas hidup kami. Setiap langkah kami Tuhan. Berkati ibadah ini ya Tuhan yang spesial hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Keluarkan Tuhan. Jauhkan kesombongan kami. Apapun yang berada saat ini Tuhan. Itu karena Engkau sendiri Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Untuk menyembah Tuhan kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, ku percaya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita datang pada Tuhan, membawa hati kita. Mari nyatakan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan. Ini hati kami Tuhan, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya
Kami menghormati Engkau Roh Kudus. Ya Tuhan. Kami menghargai kehadiran-Mu saat ini Roh Kudus. Kami mau mengatakan, bekerjalah Roh Kudus lebih lagi. Amin. Karena kami merindukan urapan-Mu. Kami Yes. merindukan Engkau melawat kami lebih lagi Tuhan. Yes. Shekana bara bara bara. Urapa ya namasi. Sikana bara bara bara. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Engkau manis dan lembut. Roh Kudus, manis dan lembut. Penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Engkau pribadi yang menawan bagi kami Tuhan. Menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Engkau manis. Roh Kudus, manis dan lembut. Tolong yang
Saya percaya kita semua mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, amin. Amin. Oleh sebab itu kita mau terus memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Bersama-sama dengan segenap ciptaannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya
lagi saudara. Haleluya. Hey. Nyatakan. Biar rohmu bekerja. Tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar. Membakar hati yang menyembah. Katakan kami siap. Katakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Katakan Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat kekuatan-Mu tercurah atas-Mu. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Mari bersuka cita ria pada Tuhan kita. Haleluya. Katakan. Bila rohmu bekerja. Oh, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar. Membakar hati yang menyembah. Kami siap Tuhan. Yes Lord. Katakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat kekuatan-Mu tercurah atas-Mu. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Mari saudara angkat tanganmu. Kita tepuk tangan bersama-sama Tuhan kita. Haleluya. Yeay. Biarlah rohmu tercurah atas kami Tuhan. Mujizat Tuhan tercurah atas kami. Saat kami menyembah, saat kami menyanyikan Tuhan Tuhan. Haleluya. Biar api Tuhan dicurahkan atas kita semua. Dan dimanapun kita berada, kita bersuka cita bersama. Amin.
kasih-Mu Tuhan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Mari bersukacita bersama-sama dalam Tuhan. Amin. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Kau baik Tuhan. Bersama. Oh 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 oh. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Kau baik Tuhan. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita yang mulia. Haleluya. Haleluya. Kau baik Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dimanapun saat ini kita berada, kita siapkan hati kita untuk kebenaran akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini itu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari dengan iman percaya pujikan bersama. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Kami siap, Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindukan Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun engkau berada, malam hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita rindu bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Malam hari ini mari kita mau masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Nya, merasakan kasih, merasakan urapannya yang baru boleh memenuhi hati kami. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukmu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya hati.
sama-sama katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari katakan saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari sama-sama katakan hadirat-Mu Tuhan, oh, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari katakan dengan segenap hatimu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu. Katakan dengan iman, penuhiku, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan Jesus, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Seberapa banyak umat Tuhan dimanapun Anda berada, saat ini ketika engkau mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus secara online, mungkin hari-hari ini hatimu kering, engkau mulai padam, tidak ada lagi roh yang menyalanya untuk mengasihi Tuhan.
Tidak ada lagi roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan lebih lagi. Biarlah pada hari ini kita rindu. Tanah hati kita dibajak oleh pengurapan Roh Kudus. Tanah hati kita yang kering dibasahi dengan hujan akhir dari surga. Oleh sebab itu, seberapa banyak umat Tuhan, engkau yang rindu saat ini mengalami zaman Tuhan, lawatan kasih dan kuasa-Nya. Engkau rindu menerima pengurapannya yang baru dicurahkan dari tempat yang maha tinggi. Yesus, buka hatimu, izinkan Roh Kudus berkarya, bebaskan Roh Allah berkarya, melayani pribadi lepas pribadi. Kita rindu masuk lebih dalam lagi, menikmati dekapan kasih Bapa. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, bawa kami dalam dekapan-Mu Bapa di surga. Biarlah aliran sungai kehidupan-Mu menjamah kami hari ini. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Yesus, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan, menikmati dekapan kasih-Mu Bapa. Kami hampiri tata kasih karunia-Mu.
Kuasa dari tempat yang paling tinggi dicurahkan atas umat Tuhan. Terima lebih lagi. Haleluya. Terima lebih lagi. Lebih lagi. Holy Spirit dan terima lebih lagi. Haleluya. 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 Sungguh indah kami rasakan hadirat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami rasakan aliran sungai kehidupan-Mu menjamah kami. Amin. Kami rasakan kasih dan kuasa-Mu melawat kami. Amin. Hadirat-Mu begitu nyata hari ini. Ya Tuhan. Kami tahu Engkau hadir, bahkan Engkau bertahta atas pujian penyembahan umat Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kebenaran firman disampaikan. Berbicara bagi setiap kami. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan firman-Mu. Sebab kami tahu firman-Mu berkuasa mengubahkan hidup kami. Firman-Mu berkuasa memulihkan hidup kami. Firman-Mu berkuasa menyembuhkan sakit penyakit kami. Firman-Mu berkuasa membebaskan kami dari segala keterikatan kami. Firman-Mu berkuasa memberikan jalan keluar, pertolongan, mujizat, kemenangan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berbicara bagi setiap kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Setiap yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih tim musik pujian yang begitu memberkati kita semua. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lampau. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan dengan satu misi. Ya, kerajaan Allah dibangun. Hari ini tema kenaikan Tuhan Yesus, saya rindu menyampaikan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang dahsyat, kerajaan Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Mas Haryo akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Di dalam beberapa ayat yang kita baca tadi, ya, dikisahkan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya berkumpul di tempat itu. Dan mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Rupanya murid-murid Tuhan Yesus sekalipun sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus diajar firman Tuhan, ya, oleh Tuhan Yesus, tetapi mereka masih belum bisa menangkap apa yang menjadi visi Tuhan di dalam kehidupan mereka, murid-murid Tuhan Yesus. Mereka memiliki sebuah paradigma yang lama. Mereka pikir
Mesias datang ke dalam dunia itu membangun kerajaan jasmani. Mereka pikir bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk membangun kerajaan secara fisik, untuk mengusir penjajahan tentara Romawi dari bangsa Israel. Sehingga mereka bertanya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka tidak bisa menangkap visi Tuhan. Yang Tuhan bangun bukan kerajaan secara jasmani. Yang Tuhan bangun itu bukan kerajaan secara fisik. Tetapi yang Tuhan bangun di muka bumi ini adalah kerajaan Allah. Kita mau belajar apa kata Alkitab tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, kerajaan Allah dibangun. Yang pertama, kerajaan Allah berbicara tentang gereja Tuhan. Membangun gereja Tuhan di atas batu. Matius pasal 16. Matius pasal 16 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Amin. Poin pertama yang bisa kita pelajari, membangun gereja di atas batu. Firman Tuhan katakan, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat ini ayat yang sangat luar biasa. Engkau adalah Petrus, bukan sebuah kebetulan. Arti nama Petrus adalah batu. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, kata batu karang ini di dalam bahasa aslinya adalah Petra. Ya. Kalau waktu kecil saya membayangkan batu karang, ya, ada nyanyian batu karang yang teguh, ya seperti itu. Batu karang mungkin besarnya kurang lebih 1 atau 2 meter. Ya. Tetapi ketika beberapa kali saya diizinkan Tuhan pergi ke Holy Land, ya, kami mengunjungi salah satu tempat di Jordan, namanya adalah Petra. Dan ketika saya melihat Petra, ini jauh dari batu karang. Yang namanya Petra itu di sekeliling tempat itu, ya, ada bukit-bukit berbatu, ada gunung batu. Jadi kalau diartikan batu karang itu rasanya kurang pas, kurang gregetnya. Tetapi gunung batu, Petra adalah gunung batu. Dan Tuhan Yesus katakan, upon this rock I will build my church. Ya. The gate of hell shall not prevail against us. Di atas Petra, di atas gunung batu ini, Tuhan Yesus akan membangun gerejanya, di mana alam maut tidak akan menguasainya. Dalam teks bahasa Inggris dikatakan, the gates of hell shall not prevail against it, against us, sebagai gereja Tuhan. Dalam bahasa aslinya, ya, alam maut ini adalah Hades. Tepat diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, ya, the gates of hell, neraka. Ketika Tuhan Yesus membangun gerejanya di atas pondasi gunung batu Petra yang sangat kuat, maka gereja Tuhan akan menjadi gereja yang sangat dahsyat, the powerful. Ya, kuasa dari tempat yang mati itu menyertai gereja Tuhan yang dibangun di atas pondasi gunung batu Petra yang teguh.
di mana kerajaan neraka itu tidak akan bisa berhadapan-hadapan dengan kita. Kerajaan neraka tidak akan bisa mengalahkan kita. Shall not prevail against us. Itu yang Tuhan fokuskan, Tuhan tekankan. Di atas gunung batu ini akan kubangun gerejaku, di mana alam maut tidak berkuasa. Alam maut tidak akan menang, neraka tidak akan pernah menang atas orang-orang percaya. Amin. Oleh sebab itu saya rindu bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan itu digenapi di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Gereja bukan bicara soal gedung bangunan. Gereja berbicara tentang sekumpulan orang-orang percaya, eklesia, yang berarti sekumpulan orang-orang percaya. Dan ketika kita dibangun di atas pondasi yang teguh, yang kokoh, Petra, gunung batu, neraka tidak akan bertahan menghadapi kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Tuhan memberikan kuasa yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, kita sudah dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang mati ini. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus, dijauhkan dari segala kesombongan. Kalau hari-hari ini gereja kita dipakai Tuhan untuk mendoakan orang kelepasan, orang disantet, diguna-guna, ditenung, ditumbalkan, semua dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama yang menyertai kehidupan kita dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ayat selanjutnya coba kita lihat. Lukas 10 ayat 19 sampai dengan ayat yang 20. Lukas pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Ya, terus lanjutkan. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ya, luar biasa sekali. Firman Tuhan katakan, Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Ini janji Tuhan, ya dan amin. Sebagai gereja Tuhan, kita harus menang melawan kerajaan maut, kerajaan neraka. Ya. Hades apapun juga. Kita adalah orang-orang dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kita harus berani melawan kuasa-kuasa gelap. Sebab ini yang ditekankan Tuhan. Upon this rock I will build my church. The gate of hell shall not prevail against us. Itu yang Tuhan tekankan. Untuk kita melawan penguasa-penguasa. Dan hari-hari ada berapa banyak orang-orang di luar sana yang hidup tanpa pengharapan, yang hidupnya dikuasai oleh iblis, hidupnya diikat oleh iblis, hidup dalam kutuk, hidup dalam penderita. Kita sebagai gereja Tuhan, orang-orang percaya yang harus untuk menolong mereka, karena kita punya kuasa yang Tuhan janjikan. Tuhan berikan bagi setiap orang-orang percaya yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan saudara perhatikan kembali Matius pasal 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Saudara garis bawahi kata ini. Tuhan berkata, kuberikan kunci kerajaan surga. Wow, sangat dahsyat. Satu pribadi yang berani berkata, ku berikan
kunci kerajaan surga bagi kita orang-orang percaya. Bukankah Tuhan Yesus Allah yang ajaib? Bukankah Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita puja-puja, kita sanjung. Tuhan berikan kunci kerajaan surga kepada kita orang-orang percaya. Sehingga ada sebuah jaminan keselamatan, hidup kekal di dalam kerajaan surga selama-lamanya bagi orang yang benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan janji Tuhan, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudaraku, seringkali di dalam pelayanan doa pelepasan, hamba Tuhan berbicara, menengking kuasa gelap. Kami ikat kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Ketika kita berdoa, menengking kuasa gelap dalam nama Yesus, kami ikat kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Maka di alam roh, setan itu akan diikat. Dan ketika kita berdoa, roh jahat, setan-setan yang menguasai, kamu lepas, keluar dari orang itu. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Itu janji Tuhan bagi orang-orang percaya. Sangat luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, ketika di pabrik ada seorang staf saya, dia bukan orang Kristen. Staf saya cerita, ini karyawan saya ini sangat rajin sekali, seringkali lembur sampai jam 8 malam ya. Nah pada waktu itu dia cerita, Pak, waktu menghadap saya berdua di kantor, saya waktu beberapa hari yang lalu, saya sedang lembur. Kok tiba-tiba saya dengar ada nyanyian. Orang yang banyak, bukan cuma satu dong, banyak orang. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Dia mendengarkan suara banyak orang menyanyikan lagu ini. Sekali lagi saya katakan, orang ini bukan orang Kristen, tidak mungkin tahu lagu ini. Kata-katanya saya ingat Pak, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Sampai apa? Saya takut Pak. Dia bicara seperti itu. Ya. Saya turun. Saya pengen lihat yang nyanyi siapa. Sampai di bawah nggak ada orang. Yang orangnya pada kerja semua. Memang di dalam pabrik saya setiap hari Kamis ada persekutuan. Ya. Tapi jamnya jam 3 mulainya. Jam 4 sudah selesai. Itu 7:30 malam. Ketika karyawan saya turun ke bawah, staf saya turun. Tidak melihat siapa pun ada. Tidak ada orang yang menyanyi. Dia ketakutan. Lalu saya katakan, Mbak, jangan takut. Itu bukan hantu. Itu malaikat-malaikat Tuhan
sedang memuji Tuhan. Amin. Kita punya Allah yang luar biasa. Berikan tepuk tangan paling indah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Allah kita ajaib luar biasa. Ya. Nggak usah takut. Itu enggak nakut-nakuti. Iya Pak, saya ketakutan Pak. Saya bilang, maaf ya, di sini saya cuma bekerja. Takut. Enggak usah takut. Itu bukan setan, bukan hantu, itu malaikat yang sedang memuji Tuhan. Ya. Bahkan ketika saya tidak hadir di pabrik saya sekalipun, Tuhan menjagai. Amin. Tuhan menjagai semua kepunyaan kita, semua milik orang-orang percaya yang sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan, dijagai. Ada malaikat. Wih, luar biasa sekali. Malaikat memuji Tuhan. Ya. Karyawan saya tidak akan pernah tahu lagu ini. Dia bukan orang Kristen, tapi dia hafal liriknya ditulis. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Gitu kata-katanya Pak Hongko. Ya betul, itu lagunya. Yang pertama, kita belajar bahwa kerajaan Allah berbicara tentang gereja Tuhan yang dibangun di atas gunung batu, di atas Petra. Upon this rock I will build my church. The gates of hell shall not prevail against us. Kerajaan neraka tidak akan berkuasa, tidak akan sanggup berhadapan dengan kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang kerajaan Allah. Kita buka Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Poin kedua, kerajaan Allah bukan bicara soal perkara-perkara jasmani. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itulah kerajaan Allah. Berbicara tentang kebenaran. Kita sebagai orang-orang percaya, kalau kita ngaku sebagai orang Kristen, anak-anaknya Tuhan, maka kita harus hidup benar. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka damai sejahtera, sukacita sejati itu akan muncul, akan tinggal dalam hati kita, akan memelihara hidup kita. Kita sebagai orang-orang percaya disebut orang benar. Tetapi kata benar di sini ada dua hal. Benar secara pasif. Kita dibenarkan oleh darah Yesus. Ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa kita ditebus, dosa kita diampuni oleh darah-Nya yang mahal. Dan oleh karena darah Yesus, kita secara pasif disebut orang benar. Sekalipun mungkin orang itu masih merokok, masih mungkin suka minum, mabuk-mabukan, mungkin masih berkatakan perkataan yang kasar, maki-makian. Tapi ketika dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara pasif disebut orang benar, sekalipun hidupnya belum benar. Tetapi kebenaran yang kedua adalah kebenaran secara aktif. Tidak cukup kita secara pasif kita dibenarkan oleh darah Yesus, oleh kasih karunia. Itu tidak salah. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Tuhan ingin secara aktif hidup kita betul-betul benar. Kita betul-betul hidup menuruti perintah-perintah Tuhan. Kebenaran secara aktif harus terjadi di dalam hidup. Dan ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka urutan yang selanjutnya, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus akan melingkupi hati kita, akan memelihara hidup kita. Sehingga
dari kehidupan orang-orang Kristen, orang percaya terpancar kemuliaan Tuhan. Ayat yang selanjutnya, Yesaya pasal 48 ayat yang 18. Yesaya pasal 48 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya, amin. Ini janji Tuhan tercatat dalam Yesaya pasal 48 ayat ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tak pernah berhenti. Ini adalah janji Tuhan. Ketika kau dikatakan firman Tuhan, engkau memperhatikan perintah-perintahku, ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita hidup di dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan, maka janji Tuhan, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tak pernah berhenti. Ini loh ciri khas orang-orang percaya. Ciri khas orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidup menuruti perintah-perintah Tuhan. Maka apa yang terjadi? Damai sejahtera. Seperti sungai yang terus mengalir dan mengalir tak pernah kering. Dan sukacitamu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tak pernah berhenti. Terus gelombang itu menerpa kehidupan kita dengan sukacita surgawi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita betul-betul hidup seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bukan bicara menjadi orang sempurna, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ya, semua orang masih punya kekurangan, tetapi dalam pengertian kita tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kita tidak melakukan apa yang keji di mata Tuhan. Kita menuruti perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera seperti sungai yang mengalir tak pernah kering. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, seandainya semua orang Kristen di dalam keluarganya ada damai sejahtera, ada sukacita surgawi turun dalam keluarga tersebut, maka dipastikan keluarga itu akan menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan sukacita yang sejati. Saya dengan istri saya telah menikah lebih daripada 22 tahun. Dan kami diberkati Tuhan. Keluarga kami bahagia. Pernah enggak ada perselisihan? Pernah. Kalau mungkin ada orang yang ngakunya selama nikah tidak pernah ribut sama istrinya, wah itu mungkin tingkatnya sudah tingkatan dewa. Saya jujur pernah mengalami percekcokan dalam rumah tangga, ya, pernah. Yang betul-betul perselisihan pendapat yang tajam, itu selama 22 tahun, terhitung jari, tidak lebih dari 5 kali. Selebihnya kami hidup berbahagia. Kalau di dalam sebuah keluarga ada damai sejahtera sejati, ada sukacita surgawi yang memenuhi keluarga tersebut, maka dipastikan keluarga tersebut tidak menjadi amburadul, tidak ada lagi sumpah serapah, tidak ada lagi kata maki-makian,
tidak ada lagi percecokan apalagi piring terbang. Poin kedua, kerajaan Allah bukan bicara soal makanan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Poin kedua yang bisa kita pelajari saat kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya damai sejahtera Tuhan seperti sungai yang tak pernah kering, sukacita kebahagiaan seperti gelombang lautan yang menerpa kehidupan kita. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, kerajaan Allah harus kita cari. Carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Mari kita buka Matius pasal 6 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33. Matius pasal 6 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Poin ketiga yang bisa kita belajar tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah harus kita cari. Firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Memang kerajaan Allah bukan bicara soal makanan dan minuman, tetapi soal melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mencari kerajaan Allah, memuji menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, melayani Tuhan, itu bicara tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekali lagi kita tekankan, kita kembali harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita hidup dalam kekudusan, kita hidup di dalam ketaatan, maka firman Tuhan katakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa arti kata semuanya? Semuanya bicara tentang ayat 31 dan ayat 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Apa yang engkau makan dan minum engkau pakai, engkau tidak perlu khawatir, itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tidak pernah menjanjikan kemiskinan, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah menjanjikan kekurangan. Yang Tuhan janjikan adalah semuanya itu akan ditambahkan. Berkat jasmani itu akan mengikuti ketika kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah, memuji menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, berdoa, melayani Tuhan, membaca Alkitab, dan melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka berkat-berkat itu akan Tuhan curahkan dalam kehidupan saudara. Amin. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu gelisah, kita tidak perlu kendara akan hari esok. Tuhan yang berkuasa memberkati kita. Tuhan yang berkuasa memenuhi segala kebutuhan kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Semuanya akan ditambahkan. Oleh sebab itu, poin ketiga, kita rindu, kita betul-betul mendahulukan kerajaan Allah. Memuji, menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih dan kuasa-Nya, berdoa, melayani Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka berkat-berkat janji-janji Allah
akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saya akan akhiri khotbah saya dengan sebuah kisah menarik. Saya undang semua para pemain musik, worship leader, singers kembali ke atas mimbar. Ada seorang yang bernama Clark Anderson yang tinggal di negara Scotland di sebuah kota yang kecil. Itu awal abad 20, tahun 1900-an. Ya. Clark Anderson memiliki 9 anak. Dan ketika mendengar bahwa di benua Amerika sedang terjadi imigrasi besar-besaran dan banyak orang-orang yang pergi ke sana, hidupnya diberkati. Ada tambang emas, ada minyak, ada segala macam. Dan Clark Anderson punya sebuah mimpi untuk bisa berimigrasi ke Amerika, dari Skotlandia ke Amerika. Untuk itu dia bekerja keras setiap hari, banting tulang, untuk menyiapkan biaya perjalanan untuk dia, istrinya, dan ke-9 anaknya. Dia bekerja dan bekerja. Dan sampai tiba waktunya, dia sudah mendapatkan semuanya itu. Dia siap untuk pergi, berangkat ke Amerika. Tetapi ternyata malang tidak dapat diduga. 4 hari sebelum keberangkatan kapal tersebut, anaknya yang paling kecil jatuh dan kakinya patah. Sehingga mau tidak mau harus dioperasi. Mau tidak mau dia tidak mungkin meninggalkan anaknya sebatang kara. Clark Anderson gagal meraih mimpinya. Dia tidak bisa sekeluarga yang pergi ke Amerika, sekalipun dia sudah punya tiket di tangannya. Saat itu dia rasakan begitu kecewa dalam hidupnya. Dia berpikir, kenapa? Why Lord? Kenapa Tuhan? Sehingga dia mempersalahkan Tuhan. Dia kecewa sama Tuhan. Bahkan dia juga kecewa sama anaknya. Kenapa kamu sampai jatuh? Ya. Dia sangat kecewa. Dan di hari pemberangkatan kapal tersebut, dengan hati yang sedih, dia datang ke pelabuhan tersebut. Menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kapal tersebut, kapal yang sangat besar, itu berangkat menuju ke Amerika. Dia menangis, dia kecewa kepada Tuhan, kecewa dengan anaknya. Namun apa yang terjadi? 5 hari berikutnya, Tuhan menjawab doanya. Kapal tersebut menghantam sebuah gunung es. Dan kapal itu tenggelam. Nama kapal itu adalah Titanic. Tahun 1912, kapal Titanic menabrak gunung es dan karam. Di sini Clark Anderson tahu Tuhan punya rencana yang terindah. Rancangan yang ada padaku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan satu pujian sebelum kita menerima lawatan Tuhan. Kita rindu ya, saat ini hidup kita dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Seperti rusa merindukan air,
begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusaku merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Raja. Mari sama-sama katakan, Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hati. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hati. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seberapa banyak umat Tuhan, dimanapun engkau berada, engkau sedang mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus secara online. Mungkin hari-hari ini hatimu telah menjadi kering. Mungkin hari-hari ini hatimu sudah menjadi padam. Tidak ada lagi roh yang menyala-nyala untuk mengasihi Tuhan. Tidak ada lagi kasih mula-mula yang membara di hati kita. Malam hari ini, seberapa banyak umat Tuhan, engkau mungkin bertahun-tahun tidak mengalami jamahan Tuhan. Engkau tidak mengalami masuk dalam hadirat Tuhan. Engkau tidak pernah mengalami tinggal di dalam dekapan Bapa di surga, merasakan kasih-Nya.
Engkau rindu saat ini. Roh Kudus menjamah hatimu. Roh Kudus mengurapi hidup. Kau dipenuhi dengan urapan yang baru. Kita mau datang di hadapannya seperti rusa yang merindukan sungai, dengan hati yang haus dan lapar akan Dia. Haleluya. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesusku, pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Kau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sembah Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai-Mu ya Tuhan. Kami mau minum dari sungai kehidupan-Mu. Haleluya. Tanah hati kami yang kering dengan sungai-Mu ya Tuhan. Segenap masa lama-lama ya Mu, segenap masa lama-lama ya Mu. Haleluya. Segenap masa lama-lama ya Mu, segenap masa lama-lama. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh merasakan hadirat-Mu menjamah setiap kami. Terima kasih untuk urapan-Mu yang boleh memenuhi hati kami. Tanah hati kami yang kering telah Engkau basahi dengan sungai kehidupan-Mu. Hati yang padam telah Kau bakar dengan api Roh Kudus yang menyala. Terima kasih Tuhan. Kami rindu bahwa kami sebagai gereja Tuhan dibangun di atas gunung batu, di atas Petra yang kuat dan kokoh. Kita punya kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk mengalahkan kuasa-kuasa gelap. Bahkan kerajaan neraka tidak akan bertahan menghadapi kita. Dan kita mengalami kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Ada damai sejahtera, ada sukacita sejati. Dan saat kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, beserta dengan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan akan ditambahkan di dalam hidup kita. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu telah berhenti bicara, tetapi Allah Kudus gemeteraikan firman-Mu di dalam loh hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembahkan dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, oh sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembahkan dengan segenap hatiku. Ku sembahkan dengan segenap hatiku. Ku sembahkan dengan segenap hatiku. Kami mengucap syukur untuk ibadah saat ini Tuhan. Kami bersyukur karena ketika Engkau naik ke surga maka kami terima janji-janji Tuhan. Janji-janji-Mu digenapi dan kami menerimanya dengan ucapan syukur. Mengucap syukur untuk Bapak Gembala Pastor Honggo Effendi. Kami mengasihi beliau Tuhan, tapi kami terlebih tahu Engkau lebih mengasihi dia. Kami bersyukur karena Engkau terus jadi gembala bagi beliau. Dimanapun dia berada, keluarganya, usaha pekerjaannya terus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengucap syukur bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang memutuskan untuk melayani saat ini. Kami percaya kami pun terus diberikan api yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau juga menolong kami setia apapun yang menjadi pelayanan kami tahu upah yang besar yang terbaik menanti kami dari Tuhan. Kami mengucap syukur bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang melihat, yang memutuskan diri untuk beribadah melalui online. Kami percaya Tuhan, kami pun tidak ditinggalkan. Kami datang dengan haus dan lapar akan Tuhan dan kami dipuaskan. Kami dipuaskan ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, Kau menilik hidup kami, Kau tahu pergumulan kami merindukan pemulihan Tuhan. Kami merindukan lawatan Tuhan, kami merindukan urapan Tuhan yang membuat kami mengalami kemenangan demi kemenangan setiap hari. Mengucap syukur Tuhan untuk bangsa dan negara dan kota kami. Kami percaya urapan Tuhan, lawatan Tuhan sekarang turun memenuhi kota, bangsa dan negara kami dengan percaya. Ketika sukacita transformasi itu ada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Umat Allah yang sangat spesial dan berharga di mata Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Kiranya Tuhan menghadap wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, kesehatan yang sangat luar biasa, sehingga tidak ada satupun virus corona
sakit, penyakit, malapetaka, kecelakaan itu tidak akan menimpa engkau. Amin. Para kekasih Tuhan, umat Allah yang luar biasa dan dahsyat, jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang tercurah dari Allah Bapa kita di surga lewat cinta kasih yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia